Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zakaria Hadi Nugroho. Saya dari Prodi Pariwisata Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Tik-Tik Dewi Sartika selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM beserta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari manajemen SDM. Nah, materi yang pertama ini ada kompetensi. Nah, di sini itu ada pengertian dari kompetensi dari Boyat Ziz, yang dimana a job competence is an underlying characteristic of an employee, i.e. motive, trait, skill, aspect of one's self-image, social role, or a body of knowledge which result in effective and or superior performance in a job. Nah, di sini juga ada karakter kompetensi. Yang pertama itu satu, motif. Motif itu keinginan apa yang mendorong untuk berperilaku. Misal motif berprestasi akan membuat individu secara terus-menerus menantang diri sendiri untuk selalu jadi lebih baik, bertanggung jawab atas kerjaannya, menggunakan umpan balik. Yang kedua, sifat ciri bawaan trait. Sifat fisik reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga, konsep diri, self concept, sikap self image, misal self confidence. Yang keempat itu pengetahuan, knowledge, informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Nah, selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan kriteria untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan, ada dua kategori. Yang pertama itu threshold competencies. Karakteristik utama pengetahuan knowledge atau keahlian dasar. Misal untuk tenaga penjual adalah pengetahuan tentang produk. Yang kedua, differentiating competencies. Faktor-faktor yang membedakan yang berkinerja tinggi dan rendah. Misal yang memiliki orientasi, motivasi, biasanya memperhatikan penetapan sasaran yang melebihi apa yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada kompetensi berprestasi dan tindakan atau juga achievement and action. Kompetensi ini didasarkan kepada yang pertama itu ada achievement orientation, berkompetensi melampaui standar dan bekerja dengan baik, inisiatif tinggi. Yang kedua ada concern for order, quality, and accuracy, memproduksi ketidakpastian lingkungan, memonitor dan mengecek pekerjaan dan informasi. Yang ketiga, initiatif, melakukan lebih walau tidak diminta, bertindak cepat dan cermat, memanfaatkan peluang, proaktif, menghindari timbulnya masalah. Yang keempat, information seeking, hasrat mengetahui sesuatu, orang atau persoalan, usaha memperoleh informasi yang lebih banyak. Selanjutnya ada kompetensi melayani, helping and human service. Ada dua dimensi dalam kelompok kompetensi ini. Yang pertama itu interpersonal understanding, yang dimana kemampuan mendengar dan memahami ekspresi pemikiran perasaan, bisa untuk memahami perilaku, ketertarikan, kebutuhan, dan perspektif pihak lain, menginterpretasikan sikap nonverbal untuk jadi sumber memotivasi orang lain. B2. Customer service orientation, kemampuan memahami keperluan orang lain dan membantu menolong orang lain. Selanjutnya ada kompetensi memimpin, influence. Yang pertama itu ada impact and influencing, kemampuan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau membuat orang lain terkesan dengan tujuan mendapat dukungan. Yang kedua ada organizational awareness, kemampuan mengidentifikasi pengambil keputusan yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi orang lain dan memprediksi apa yang mempengaruhi individu atau kelompok dalam organisasi. Yang ketiga, relationship building, kemampuan menjaga hubungan perkawanan atau hubungan dan jaringan dengan orang lain. Selanjutnya ada kompetensi mengelola, manajerial. Kompetensi mengelola ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada developing others, kemampuan mendorong pengembangan atau proses belajar orang lain. Yang kedua,
Directiveness, kemampuan memerintah dan mengarahkan orang lain karena kemampuan dan diri atau kekuasaan jabatan untuk melakukan sesuatu sesuai sasaran organisasi. Yang ketiga, teamwork cooperation, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat itu atau yang terakhir, team leadership, kemampuan dan kemauan memimpin kelompok dalam porsi otoritas formal. Selanjutnya ada kompetensi berpikir. Yang pertama itu analytical thinking, memahami situasi permasalahan dan memandang sebagai satu kesatuan untuk mengidentifikasi masalah mendasar dari situasi kompleks. Yang kedua, conceptual thinking, mampu memandang sebagai satu kesatuan dan mengidentifikasi pola keterikatan masalah yang tidak tampak jelas. Nah, di sini ada yang terakhir, kompetensi kepribadian yang efektif, personal effectiveness. Yang pertama itu self control, kemampuan menjaga emosi dan mencegah tindakan negatif saat terdesak kondisi yang buruk. Yang kedua, self confidence, kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya menyelesaikan pekerjaan, selalu belajar dari kesalahan. Yang ketiga, flexibility, kemampuan beradaptasi dan bekerja secara efektif pada variasi situasi, individu atau kelompok. Yang keempat, organizational commitment, kemampuan dan kesediaan untuk menyesuaikan perilakunya dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi, bertindak untuk meningkatkan tujuan atau kebutuhan organisasi. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yang dimana ini adalah model strategi pengembangan strategi SDM. Di sini ada beberapa model strategi pengembangan SDM. Yang pertama, model manajemen multibudaya. Yang kedua, model learning organization. Yang ketiga, model benchmarking. Yang keempat, model Gemba Kaizen. Yang pertama ini ada model manajemen multibudaya. Keragaman di mana keragaman nilai individu atau kelompok dalam organisasi bisnis maupun non-profit, saling mengenal, menghargai dengan pihak dalam negeri ataupun luar negeri. Selanjutnya di sini ada model learning organization. Yang pertama itu ada personal mastery. Kegiatan belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi, tidak hanya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, tetapi juga termasuk bagaimana membawa pengetahuan kepada organisasi dan menggunakan kreativitas agar individu atau organisasi mendengar, mengetahui, melakukan perubahan pada lingkungan. Yang kedua, shared vision, menyediakan basis untuk berpikir secara umum guna membuat komitmen kelompok untuk mencapai image bersama di masa depan, bergerak bersama searah menuju tujuan dan agar terhindar dari pembangkangan. Yang ketiga ada team learning, metode untuk mengharmonisasikan kekuatan individu untuk mengarah pada suatu visi bersama. Transformasi konversional disertai keterampilan berpikir kolektif, dapat mengembangkan pola-pola interaksi yang dialogis, saling memahami pemikiran anggota organisasi. Yang terakhir, sistem thinking, cara berpikir bahwa semua hal bekerja dalam satu sistem secara holistik, memahami pola-pola interaksi dan interrelasi individu dalam suatu sistem organisasi, agar dapat melihat bagaimana perubahan sistem berubah ke arah yang lebih efektif. Nah, selanjutnya ada model benchmarking. Yang pertama itu continuous systematic process for evaluating product, service, and work process of organization that are recorded as representing best practice for the purpose of organizational improvement. B. Patok duga adalah proses belajar yang sistematis dan terus-menerus di mana setiap bagian perusahaan dibandingkan dengan perusahaan terbaik. C. Aktivitas imitasi dengan modifikasi. Dalam istilah modifikasi sudah terkandung makna improvement atau perbaikan. Nah, selanjutnya model Gemba Kaizen. Yang pertama itu model dari teori Z, diterapkan dan berhasil di Jepang dan menyebar luas ke negara lain. Dianggap sebagai konsep manajemen SDM yang utuh. Yang kedua, Gemba berarti tempat, yang sebenarnya tempat di mana kejadian terjadi atau di mana produk
atau jasa dibuat. Oleh karena itu, gemba terdapat di mana-mana. Yang ketiga, kaizen diartikan penyempurnaan, perbaikan, berkesinambungan, melibatkan semua orang, baik manajer dan karyawan dengan biaya tidak seberapa. Nah, materi selanjutnya itu adalah analisis dan desain jabatan. Nah, yang pertama di sini ada pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan prosedur untuk menemukan, mencatat, mempelajari, dan mengumpulkan informasi secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Yang kedua, job analysis is the process of describing and recording aspect of jobs. The purpose of a job, its major duties and activities, and the condition under which the job is performed. Selanjutnya ada pengertian dari job description menurut para ahli. Yang pertama itu Robbins de Kenzo. Job description is a written statement of what the job holders do, how it is done, and why it is done. It so accurately portray job content, environment, and condition of employment. Yang kedua itu menurut Gary Disler. Job description is a list of jobs that is responsibilities, reporting, relationship, working condition, and supervision responsibilities one product of a job analysis. Next ada job specification. Nah, apa sih itu? Di sini ada menurut Faizel Rifai 2004. Spesifikasi pekerjaan merupakan suatu penjelasan tertulis mengenai pengetahuan, keterampilan, ciri, dan karakteristik lain yang penting bagi efektivitas kinerja dari suatu pekerjaan. Selanjutnya ada job performance standar. Pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai dalam bentuk kuantitas. Yang pertama, kilogram, ton, unit, liter, atau rupiah, atau dalam bentuk waktu dicapai dalam menit, jam, hari, minggu, bulan, atau tahunan, maupun kualitas layanan, atau kualitas produk. Nah, lanjut ada metode pengumpulan data. Untuk hasil analisis jabatan yang tepat, maka perlu dilakukan berdasarkan metode yang jelas. Yang pertama, observasi, pengamatan secara diam-diam dan dicatat dengan kamera tersembunyi, atau kerjasama dengan karyawan lain untuk memantau. Yang kedua, wawancara. Saat karyawan fresh dan senang agar menjawab jujur, bisa dilakukan berulang bila perlu. Yang ketiga, kuesioner. Daftar pertanyaan bila sulit untuk wawancara atau perlu sebagai pembanding. Pertanyaan harus jelas, lengkap, tidak bertele-tele. Yang keempat, catatan laporan. Catatan aktual harian, mingguan, atau bulanan periode tertentu. Yang kelima, membandingkan job yang sama di perusahaan yang lain. Sebagai tambahan untuk pengambilan keputusan, bisa membandingkan literatur jabatan yang dilakukan perusahaan lain di negara lain. Nah, materi selanjutnya adalah perencanaan SDM. Yang pertama ini ada pengertian perencanaan SDM menurut Schuler 1987, tentang proses perencanaan SDM. Yang pertama itu gathering, analyzing, and forecasting supply and demand data, meliputi mengumpulkan, menginvestasi, menganalisis, dan memprediksi kebutuhan data untuk menetapkan supply and demand. Bisa dari kata data internal atau eksternal, masa lalu, pengamatan masa kini, dan prediksi kebutuhan. 2. Establishing human resource objective and policies. Penetapan kebijakan SDM merancang kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai yang handal atau kompeten untuk mendukung tercapainya sasaran corporate. Di sini ada beberapa proses perencanaan SDM. Yang pertama, menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang ada sekarang, kuantitas dan kualitas, berapa banyak dan kualifikasinya. 2. Menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada,
menghitung posisi mulai dari direktur, manajer, atau supervisor. Yang ketiga, menghitung rasio beban kerja masing-masing jabatan. Mana beban yang berlebih, mana yang kurang. Yang keempat, menganalisis rencana strategis perusahaan ke depan jangka 1, 3, sampai 5 tahun. Apakah akan investasi baru, buka cabang, atau menutup unit. Kelima, mendat usia tenaga kerja, identifikasi mana yang sudah mendekati pensiun. 6. Memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan karena kecelakaan atau permintaan sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada 4 tahap proses Inventesivis 2012. Yang pertama itu Situation Analysis or Event Scanning. Yang kedua, forecasting demand for human resource. Yang ketiga, analysis of the supply of human resource. Yang keempat, development of plans for action. Nah, selanjutnya di sini ada cara contoh menghitung perkiraan kebutuhan naker. PT United Corporation berdiri tahun 1972, bergerak di industri makanan. Perusahaan memiliki 3 pabrik, 2 gudang, dan kantor pusat di Jakarta. Di kantor pusat terdiri dari 45 karyawan, pabrik Pluit 210 karyawan, pabrik Cikarang 189 karyawan, pabrik Cikupa 304 karyawan, gudang Pluit menampung 22 karyawan, dan gudang Marunda terdapat 30 karyawan. Tahun depan diperkirakan jumlah karyawan pensiun sekitar 2% dari total karyawan. Data kecelakaan rata-rata tiap tahun 0,05% dari total karyawan. Karyawan yang keluar sendiri 1,3% dan dikeluarkan dengan sebagai serba rata-rata 0,025% per tahun. Rencana buka pabrik baru di Sidoarjo butuh 214 karyawan dan di Surabaya 24 orang. Ini adalah cara hitung kondisi sekarang. Satu kantor pusat itu 45. Yang kedua itu pabrik Pluit 210 karyawan. Yang ketiga pabrik Cikarang 189 karyawan. Yang keempat pabrik Cikupa 304 karyawan. Yang kelima gudang Pluit 22 karyawan. Yang keenam gudang Marunda 30 karyawan. Nah, dari jumlah itu semuanya ditotalin dulu keseluruhannya, dan itu totalnya adalah 800 karyawan. Nah, ini untuk menghitung perkiraan kebutuhannya ini. Yang pertama itu kan jumlah akan pensiun. Nah, 2% ini, angka 2% ini dikalikan dengan 800. Nah, itu hasilnya 16. Yang kedua itu jumlah kecelakaan. Itu 0,05% dikalikan dengan 800 tadi sama dengan 4. Nah, yang ketiga ini mengundurkan diri. Itu 1,5% dikalikan dengan 800. Hasilnya itu 12. Yang keempat dikeluarkan 0,025%, itu dikalikan 800 tadi. Nah, hasilnya 2. Nah, buka pabrik baru Sidoarjo ini 214, buka gudang baru di Surabaya ini ada 27 orang. Nah, dari hasil yang tadi kita kalikan dengan 800 nih, yang di atas kayak yang jumlah akan pensiun, jumlah kecelakaan, mengundurkan diri serta dikeluarkan, itu kan nanti digabung tambahin semuanya nih. Nah, ini hasilnya 275. Jadi total keseluruhan kebutuhan tenaga kerjanya itu 275 karyawan. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya karena saya masih dalam proses belajar. Nah, itu tadi materi yang saya sudah jelaskan. Yang pertama itu ada kompetensi, yang kedua ada model strategi pengembangan SDM, yang ketiga analisis dan desain jabatan, yang keempat ada, yang terakhir ini ada perencanaan SDM. Nah, itu mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya karena saya sendiri masih dalam proses belajar cara penyampaiannya. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.